Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita masih tetap diberikan kesehatan dan kesempatan dan berharap bisa sampai nantinya di bulan Ramadan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih setia mengikuti kajian di TVRI Sumatera Utara, televisi pemersatu bangsa. Hari ini kita akan mengkaji tentang apa yang sangat disukai Allah. Apa itu? Di dalam hadis riwayat Tirmizi disebutkan, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad doa. Tidaklah ada sesuatu yang paling mulia yang sangat disukai Allah selain daripada doa. Pemirsa, doa yang bagaimana yang akan menjadikan kita hamba yang dicintai Allah? Kita akan bahas hari ini bersama dengan narasumber kita yang sangat-sangat tentunya berilmu di bidangnya, yaitu ada Al-Ustadz Haji Nanu Wahyudi LC.MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Ustaz? Alhamdulillah, baik. Ya Ustaz, jadi hari ini kita akan membahas tentang doa ini ya Ustaz ya. Insyaallah. Baik Ustaz, tapi sebelum kita mendengarkan kajian yang akan disampaikan, kita sama dulu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh qori kita Muhammad Salim Esos yang akan membacakan surah Al-Ghaffar ayat 59 sampai 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innalladzina
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baru saja kita sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita pada hari ini. Pemirsa, seperti tadi dikatakan di awal, kita akan membahas tentang doa. Ustadz, tadi kalau dibuka bahwa doa ini adalah hal yang sangat mulia di sisi Allah. Doa ini pengertiannya sendiri apa, Ustadz? Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Doa artinya kalau menurut bahasa at-talab wal ibtihal, permohonan, permintaan. Maka setiap permohonan dan permintaan itu disebut doa, tetapi menurut bahasa saja. Sedangkan menurut istilah syarak, tentu tidak semua permohonan dan permintaan itu disebut doa. Karena yang dimaksud dengan doa menurut istilah syarak adalah permohonan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang menunjukkan kerendahan diri, kelemahan jiwa. Itulah doa secara sederhana menurut istilah syarak. Nah, yang lebih penting dari itu bahwa doa merupakan tanda menghambakan diri kepada Allah. Doa merupakan bukti merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan tadi di awal oleh host, bahwa doa menjadi sesuatu yang sangat dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustadz, berarti ini kalau hal yang disukai, kita harus banyak bermohon ini kepada Allah ya Ustadz ya. Nah, tadi dikatakan juga nih Ustadz, dengan ungkapan yang ada kerendahan diri di dalamnya. Nah, untuk melakukan doa sendiri Ustadz, bagaimana yang paling afdol berdasarkan panduan agama Ustadz? Iya. Doa yang paling afdal adalah ketika doa itu memenuhi adab-adab yang semestinya dilakukan. Jadi bukan sekedar meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, namun berdoa dengan adab. Ada adabnya ya Ustadz? Iya. Nah, adab ini itu oleh Imam Al-Ghazali, dikutip oleh Imam An-Nawawi, disebutkan 10 di antara adab, sehingga insya Allah ketika doa dilakukan dengan adab, besar sekali harapan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja adabnya? Yang pertama itu adalah memilih waktu-waktu mulia. Dan itu sangat banyak. Dalam satu tahun ada seperti hari Arafah. Dalam setiap minggu ada hari Jumat. Dalam setiap hari ada sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, memilih kondisi yang mulia, keadaan yang baik. Dan itu seperti ketika sujud. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru fihi du'a. Keadaan di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Karena itu banyak-banyaklah berdoa pada saat sujud tersebut. Kemudian ini ditanya sedikit nih Ustaz. Boleh. Nanti sebelum kelupaan nih Ustaz. silahkan. Ketika sujud ini banyak yang memperlama sujud karena banyak doa di dalamnya. Ini apa adabnya Ustaz kalau misalnya lagi berjamaah boleh nggak Ustaz? Dan bisa pakai bahasa Indonesia nggak Ustaz? Tafadhol Ustaz. Iya. Sujud adalah kondisi di mana seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunnatkan berdoa di dalam sujud. Sebagaimana disebutkan tadi dalam pengertian doa bahwa doa itu ada ungkapan yang dilafazkan. Karena itu berdoa di dalam sujud adalah melafazkan permohonan tersebut. Dan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud. Dan doa itu tentunya adalah dengan bahasa Arab. Baik untuk kebaikan dunia atau untuk kebaikan akhirat selama bukan bahasa seperti bahasa berbicara di kalangan manusia. Kemudian tentu saja yang terbaik adalah apa yang disebut dengan doa ma'thur, yaitu doa-doa yang dari Rasul atau doa dari Al-Quran. Lebih-lebih doa yang memang Rasul baca di dalam sujudnya. Baik. Nah ini menarik nih Ustadz. Nanti doa-doa apa saja contohnya nih Ustadz yang dibaca Rasul. Tapi kita bahasnya sesaat lagi ya Ustadz. Boleh. Setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih bersama dengan kita di sini mengkaji tentang bagaimana doa. Baik, tadi Ustadz terputus tadi kita di bagaimana doa-doa maksurat yang diajarkan Rasulullah. Tafadhol Ustadz. Ya, ada banyak doa-doa yang maktur yang diajarkan oleh Rasul dan dibaca langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya. Katakan seperti salah satunya adalah Allahumma ghafirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya, yang kecil dan yang besar, yang awal dan yang akhir, yang terang-terang dan tersembunyi. Begitu pula doa yang lain seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam sujudnya, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Bahkan termasuk doa seperti Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta 'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Banyak sesungguhnya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingin mengajak kita untuk memanjatkan doa di dalam sujud itu yang ma'thur walaupun bukan khusus di dalam sujud. Seperti yang kita maklum, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu, minta tolong untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada salah seorang sahabat untuk dibaca di akhir salat atau setelah salat selesai. Namun ini juga baik dibaca di dalam sujud. Bahkan doa-doa ma'thur yang ada di dalam Al-Qur'an.
Katakanlah seperti Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya saja ketika seseorang salat berjamaah sebagai imam, dia dianjurkan untuk mempercepat salatnya. Artinya imam pun tidak seyogianya berlama-lama di dalam sujudnya, kecuali dengan makmum yang terbatas dan dapat izin dari makmum tersebut untuk berlama-lama sujud. Nah, apalagi bagi seorang makmum, karena bagi seorang makmum ketika imam bangkit dari sujud, yang paling afdal dilakukan oleh makmum adalah segera bangkit dari sujud setelah imamnya bangkit. Bukan makmumnya tetap sujud Masih karena panjang memperbanyak doanya gitu, doa. Ya. Makanya doanya di-cut saja. Ya. Doanya di-cut saja. Oleh karena itu, ya, yang sangat dianjurkan untuk memperpanjang doanya, memperbanyak doanya di dalam sujud, itu adalah ketika sholat sendiri, khususnya pada sholat-sholat sunat. Seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, jadi terkait Ustadz tadi berarti kalau berjamaah harus ikut imam begitu ya Ustadz, dan imamnya juga jangan panjang-panjang doanya, Iya, Ustadz ya. betul sekali. Baik. Nah, ini Ustadz bagaimana ketika doanya itu di luar dengan tadi mungkin Robbana Atina, mungkin doanya ya Allah ini anakku gimana ya Allah dan sebagainya. Boleh nggak Ustadz dilamakan sujudnya ketika sendirian, tapi di dalam hati doanya dengan bahasa Indonesia? Sebagaimana tadi disebut di awal bahwa doa itu adalah ma yutlabu bihillah minal qaul, adalah ungkapan lafaz yang diucapkan dalam rangka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, ketika permohonan dan permintaan itu tidak diucapkan dengan lisan, hanya di dalam hati diutarakan, menurut istilah syara itu bukan disebut sebagai doa. Itu hanya harapan biasa, hanya permohonan di dalam hati. Bahkan saya temukan di dalam salah satu kitab fikih, itu termasuk yang makruh dilakukan adalah ketika seseorang diam di dalam salatnya. Termasuk diam di dalam sujud. Sebab apa? Sebab hatinya berkata-kata, meminta dan bermohon. Kenapa? Karena tidak dianjurkan untuk diam di dalam salat kecuali mendengarkan bacaan imam. Nah, oleh karena itu wajar kemudian di dalam kitab tersebut dikatakan ini makruh. Kenapa? Karena sepanjang salat itu disunatkan untuk terus melakukan zikir. Bahkan dalam sepanjang gerakan, dari berdiri kita turun ruku', kalau panjang gerakannya dipanjangkan zikirnya supaya tidak ada diam di dalam gerakan tersebut. Kalau ruku' tidak terlalu panjang, Allahu Akbar. Kalau sujud agak panjang, Allahu Akbar. Supaya apa? Sekali lagi, supaya tidak ada diam di dalam salat tersebut. Karena yang dianjurkan di dalam salat itu adalah zikir dan doa. Selain tentu gerakan-gerakan khususnya. Baik, Masya Allah. Ini jelas sekali penjelasannya. Jadi yang sujud jangan lama-lama, kalau imamnya sudah bangkit ya Ustadz ya. Baik. Nah, ini tadi sudah ada 2 adab dari doa Ustadz. Yang ketiga apa lagi nih Ustadz? Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, oleh karena itu, orang yang sedang berdoa, maka seyogianya dia berusaha untuk menghadap kepada kiblat. Dan perlu untuk diketahui bersama bahwa ketika seseorang dalam keadaan sendiri, tentu kiblat yang dia hadap
adalah ke Ka'bah. Tapi bagi orang yang sedang duduk berhadapan, seperti seorang guru yang menghadap kepada muridnya dan seorang murid yang kemudian menghadap kepada gurunya, ketika mereka berdoa secara bersama-sama, tentu qiblatul majlis amamu. Kalau dalam bermajlis, yang jadi kiblat itu adalah yang di hadapan. Seperti ini, seandainya kita sedang berdoa bersama, lalu jamaah yang ada, penonton yang ada di depan itu berdoa menghadap ke kiblat, maka tidak semestinya saya kemudian membelakangi jamaah untuk bisa menghadap kiblat bersama-sama. Karena dalam majlis, kiblatnya adalah menghadap kepada jamaahnya. Nah, oleh karena itu, ya, tapi ketika hal itu memungkinkan, maka tentu saja berdoa dianjurkan untuk menghadap ke kiblat dalam artian Ka'bah al-Musyarrafah, kemudian mengangkat kedua tangan, dan ini merupakan adab. Ya. Tangan diangkat setinggi bahu, bahkan dalam keadaan tertentu, ketika kita betul-betul dalam keadaan sulit, betul-betul dalam kondisi yang terpuruk, lebih tinggi diangkat sampai nampak ketiaknya. Istilahnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pada saat perang Badar terjadi dengan jumlah kaum muslimin yang hanya sepertiga dari jumlah musuh, orang-orang kafir. Rasulullah SAW berdoa itu sampai ngangkat tangan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena kondisinya sedang terdesak. Bahkan Rasul katakan, "Ya Allah, kalau kaum ini hancur, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi." Saking kan tinggi, sampai rida selendang Rasulullah SAW jatuh ke tanah. Dan itu merupakan adab, mengangkat doa. Seolah-olah orang yang berdoa tanpa mengangkat doa kurang adabnya, dan termasuk setelah tangan itu diangkat, pada saat mengakhiri doa, mengucapkan tangan yang insya Allah kedua tangan ini dihadapkan ke langit, bermohon kepada Allah turun berkah, diusapkan ke wajah. Dan itu merupakan adab juga. Baik, jadi harus diangkat ya Ustadz ya, dan diangkat seperti ini, bukan begini ya Ustadz ya? Atau bagaimana itu Ustadz terkait dengan dibuka atau ditutupnya Ustadz? Baik. Ada dua yang kita dapatkan dari keterangan para masyayikh dan kitab-kitab yang ada. Yang pertama, dengan merenggangkan kedua tangan. Ketika merenggangkan kedua tangan, maka yang dilihat adalah yang di tengah-tengah, ya, menghadap ke bawah. Dan bisa juga dengan merapatkan kedua tangan. Namun ketika merapatkan kedua tangan, maka yang dilihat adalah telapak tangan itu. Dan itu adabnya dalam berdoa. Sama, untuk diangkatnya itu adalah setinggi bahu. Kalau direnggangkan seperti ini, kalau dirapatkan seperti ini. Baik, Masya Allah, jelas sekali nih Ustadz. Baik, nah itu yang ketiga tadi ya Ustadz ya, menghadap kiblat. Nah ini selanjutnya apalagi nih Ustadz, adab dalam berdoa. Kemudian yang keempat itu adalah meringankan suara, tidak terlalu nyaring dan tidak terlalu pelan. Bahkan ketika ada sekelompok orang berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang sedang kalian pinta, yang sedang kalian mohonkan, itu bukanlah zat yang tidak mendengar, bukan zat yang tuli. Oleh karena itu, yang merupakan adab dalam hal ini, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Namun sebagian ulama mengatakan dalam kondisi tertentu, mungkin seorang yang sedang semangat sekali sehingga dia berdoa dengan suara yang nyaring, itu masih dibenarkan. Namun adab sebagaimana yang disebutkan adalah di antara keras dan pelan. Jadi tidak terlalu nyaring dan tidak
sama sekali diam tanpa terdengar suara. Kemudian boleh dilanjut? Iya, Ustaz. Yang kelima itu tidak ya, memberatkan diri untuk bersajak-sajak. Karena banyak orang ya, doa dengan memberatkan diri membuat sajak-sajak di ujungnya. Kalimat-kalimat rayuan gitu ya, Iya, Ustaz ya. Oleh karena itu, ya, kecuali doa maksur dari Nabi, ada juga yang bersajak. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu bersajak. Tapi dari Nabi SAW maksur, silakan. Artinya di sini bahwa kalau kita berdoa dengan lafaz sendiri, dengan kalimat-kalimat kita sendiri, maka berdoalah apa yang dalam hati, ungkapkan dengan lisan, dan itu adalah permohonan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memberatkan, hujungnya harus sama. Kalau A, kalau S saja. Jadi berpantun begitu ya, Ustaz ya, Ya, berpuisi. bersajak-sajak sebagaimana pantun. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tadarru' khusyuk. Betul-betul dalam keadaan hati yang merendah. Betul-betul dalam keadaan jiwa yang pasrah. Maka ketika seseorang berdoa tapi bukan dalam keadaan hati yang seperti itu, ini sesungguhnya orang yang tidak beradab dalam doa dan ada benih sombong di dalam hatinya. Puncaknya nanti ketika kesombongan itu membesar, bukan saja dia tidak tadarru' dalam berdoa, namun dia meninggalkan berdoa sama sekali. Itu makanya di dalam firman Allah yang dibacakan oleh qari tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dari berdoa, tidak mau dia berdoa, ogah dia untuk beribadah. Sebagian ulama menafsirkan ibadah di sini artinya doa. Maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kemudian yang berikutnya ini diantara yang terpenting yang banyak juga diabaikan orang, yaitu adalah yakin doa itu akan diperkenankan oleh Allah. Karena tidak sedikit orang yang berdoa tetapi dia tidak yakin bahwa doanya itu diperkenankan oleh Allah. Sampai-sampai ada orang yang berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seperti, ya Allah murahkan rizkiku kalau kau mau, ya Allah sembuhkan aku kalau kau mau, kalau tak mau tak usah. Yang seperti ini ya, tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ini menunjukkan bahwa kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ud'uni astajib lakum. Silahkan berdoa kepadaku, aku kabulkan. Walaupun ulama ketika menafsirkan ini bahwa doa disuruh, tapi untuk diperkenankan atau dikabulkan itu muqayyad bil masyiah, bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini, berdoalah kepadaku, maka pasti akan kuperkenankan kalau aku mau. Kalau aku tidak mau, tidak kuperkenankan saat ini, atau tidak kuperkenankan sesuai dengan apa yang kau minta. Baik Ustadz, nah ini menarik nih Ustadz tentang keyakinan akan dikabulkan. Karena banyak persoalan di situ Ustadz ketika kayaknya nggak makbul-makbul nih. Tapi nanti kita bahasnya sesaat lagi ya Ustadz ya. Boleh. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Masya Allah, terima kasih pemirsa, masih bersama kita di TVRI, Televisi Pemersatu Bangsa. Kali ini kita membahas tentang bagaimana doa agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang berada di rumah yang ingin bergabung bersama kami, bisa menghubungi di 0811 6100 386 untuk langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Ya Ustadz, tadi kalau dikatakan bahwa yang ketujuh adabnya adalah yakin bahwa doa itu akan dikabulkan Allah.
Tapi Ustadz, ini banyak sekali nanti keluhan bahwa kok kayaknya nggak dikabul-kabulin deh. Atau sampai mana kita berdoa terus, jangan-jangan memang itu nggak bakalan dikabulin untuk doa yang itu. Ini bagaimana Ustadz menyikapinya? Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya ayat yang tadi kita bacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku maka pasti akan kuijabah untukmu doa-doamu itu. Tetapi ulama tafsir itu menyebutkan bahwa diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu bergantung kepada masyiah. Artinya terserah kepada kehendak Allah. Maka ayat tersebut itu maksudnya adalah berdoa kepadaku akan ku perkenankan doamu kalau aku mau. Tapi kalau aku tidak mau, maka aku tidak perkenankan doamu. Dan ini dalam keyakinan kita tentu saja menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang wajib ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak mesti, tidak wajib bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan semua doa dari hambanya. Nah, mana doa yang tidak diperkenankan itu? Tentu saja ketika doa-doa itu tidak memenuhi syarat untuk diijabah. Sebab ada doa-doa yang tidak memenuhi syarat untuk diijabah, maka tidak diijabah, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih Ustaz, doa yang Misalnya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabul abd ma lam yad'u bi itsmin aw qati'a rahim. Doa seseorang akan dijawab oleh Allah selama doanya itu bukan untuk keburukan, bukan isinya dosa, dan bukan pula untuk memutus persaudaraan. Itu satu. Termasuk syarat supaya doa itu diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas, tulus, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ketulusan, keikhlasan yang murni ini, maka tidak memenuhi syarat doa itu untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di antaranya itu adalah makan makanan yang haram, yang halal, terhindar dari makanan yang haram. Karena itu dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Jibril yang sangat masyhur itu, di ujung-ujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Rasul menceritakan ada seseorang yang dari kondisinya selayaknya doanya itu diijabah. Kenapa? Karena dia orang yang berdebu acak-acakan dalam perjalanan, tapi apa yang terjadi? Ketika dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu kata Nabi, mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya min haram, fa anna yustajabu lahu dzalika. Ketika orang yang berdoa seperti ini, ya Allah, minta ini, ya Allah, minta itu, tapi makanan yang dia makan bersumber dari yang haram, minuman yang dia minum dibeli dengan uang yang haram, pakaian yang dia pakai didapatkan dengan cara yang haram, bahkan daging yang tumbuh di badannya adalah berasal dari yang haram, fa anna yustajabu lahu dzalika. Kapan doa itu mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu Rasul berkata kepada salah seorang sahabat, Sa'ad, kata Rasul, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, makan yang bagus, yang halal, hindari yang haram, maka engkau menjadi orang yang mustajabat dakwah, orang yang setiap doa-doanya akan diijabah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, baik, selanjutnya nih apalagi nih Ustaz, adab dari berdoa? Ya. Selanjutnya adabnya adalah al-ilhah. Dalam bahasa kita
ngotot. Nah, tadi sebenarnya ada disinggung juga oleh host. Udah berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, kok belum dikabulkan juga? Nah, Adab dalam berdoa itu ngotot. Selagi belum dikabulkan, dalam arti apa yang diminta itu diberikan, maka doa lagi. Jangan putus asa dari berdoa. Jangan putus asa dari berdoa. Ya. Kalau kemudian sudah puluhan kali, bahkan ratusan kali, tapi dengan permintaan yang sama, doa yang serupa, tidak diberikan apa yang diminta, maka jangan lupa bahwa ketika doa itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukanlah satu-satunya bentuk dari istijabah, bentuk dari doa yang diijabah oleh Allah itu adalah diberikan apa yang diminta saat itu. Bisa saja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti karena sekarang belum tepat waktunya. Bisa juga tidak diberi oleh Allah di dunia, tapi diberi oleh Allah di akhirat. Tentu kalau di akhirat permintaannya diganti dengan pahala dan begitulah seterusnya. Dan bahkan disebutkan ngotot itu dalam satu doa yang dia panjatkan diulang-ulang sampai 3 kali. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Rasulullah SAW senang jawami al-kalim minad doa. Isinya padat tetapi kalimatnya ringkas. Dan diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Jadi di antara ada berdoa itu ngotot dan mengulang-ulang. Diulang-ulang. Kalau doa kita hanya umpamanya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, diulang-ulang sampai 3 kali. Ya Allah berikan rizki yang halal, diulang-ulang sampai 3 kali. Ya Allah sembuhkan penyakitku, diulang-ulang sampai 3 kali. Nah, tetapi Rasul begitu pula diangkat oleh para ulama setelahnya tidak senang doa itu yang panjang-panjang. Bahkan salafun salih itu terdahulu memadakan doa mereka dengan 7 kalimat saja setiap kali berdoa. Tapi selalu beda panjang dengan sering. Ada orang yang sekali duduk doanya mulai dari tangan di atas setentang bahu sampai 5 menit, 10 menit hingga turun sampai ke paha. Saking lamanya ya Ustaz saking ya. lamanya berdoa. Saking lamanya berdoa. Jadi 7 potong kata, 7 kalimat yang kemudian dipanjatkan oleh mereka para salafun saleh itu dianggap yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diulang-ulang. Baik, nah ini menarik ya Ustadz ya. Jadi jangan menyerah begitu. Misalnya doa minta jodoh begitu ya Ustadz ya. Udah umur sekian belum datang jodohnya, apa jodohnya di akhirat begitu katanya Ustadz. Itu gimana nih Ustadz untuk menanggapi kadang-kadang datang keputusasaan itu Ustadz? Ya. Ada larangan al-ya'su minad doa. Jangan putus asa dari doa karena tidak ada ruginya orang berdoa sekalipun apa yang dia minta tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebenarnya yang mesti diingat ad-doa huwal ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Ketika seseorang berdoa sama artinya dia beribadah. Ketika semakin selalu orang berdoa berarti semakin selalu dia beribadah. Ketika semakin banyak orang berdoa berarti semakin banyak dia beribadah. Bukankah setiap ibadah yang dilakukan diganjar dengan pahala? Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa orang-orang soleh terdahulu tidak sedikit dari mereka yang setelah berdoa justru dalam hatinya muncul harapan agar apa yang diminta jangan dikabulkan segera, jangan diberikan saat itu juga, karena khawatir dia nanti kalau sudah dapat apa yang diminta berhenti berdoa. Maka selagi belum diberi apa yang diminta, dia akan terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sampai-sampai ada diceritakan. Dan ini dicantumkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ada seseorang nanti di hari kemudian ketika ditunjukkan amalnya, lalu dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar.
Lalu kemudian bertanya dia, ya Allah, ini pahala dari amal yang mana? Rasa-rasa waktu di dunia aku tidak ada melakukan amal yang sebanyak ini. Lalu Allah bertanya, bukankah kau selalu berdoa di dunia? Iya. Sebahagian doamu kan ada yang kuberi sesuai dengan yang kau pinta di dunia. Iya. Tapi sebahagian yang lain kan apa yang kau pinta di dunia tidak kuberi. Iya. Inilah dia gantinya. Ketika itu sang hamba mengatakan, seandainya semua doa-doaku di dunia, semua pintaku di dunia tidak diberi di dunia seperti apa yang kuminta, alangkah beruntungnya aku saat ini. Jadi terbalik ya Ustadz ya, ketika di dunia pengen dikabulin gitu, ketika di akhirat maunya ditahan aja untuk di akhirat gitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Baik, nah ini menarik sekali. Nah yang ke-10 apa nih Ustadz? Adab dari berdoa tadi, yang terakhir. Ke-9 Ke-9 ya Ustadz ya. belum ya. Yang ke-9 itu adalah al-iftitah bi at-tahmid was-salah wal ikhtitam biha. Jadi membuka doa dengan pujian kepada Allah ya, sebagaimana kita maklumi bersama, dan juga salawat kepada Rasulullah. Maka jangan langsung meminta apa yang mau kita minta, tetapi puji dulu Allah, sanjung dulu Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW, baru sampaikan apa yang diminta. Oleh karena itu, ada sebahagian dari salafun as-salih terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, ketika dia berdoa, dia mulai dengan tahmid, alhamdulillah. Kemudian dia bersolawat, banyak solawatnya, panjang solawatnya, lalu berdoa hanya satu potong doa. Hanya satu potong doa. Kemudian dia tutup dengan solawat dan tahmid kembali. Ya Allah. Jadi yang lebih banyak apa? Solawatnya, baru doa hanya sepotong. Nah, kenapa? Karena disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apa yang ada di antara solawat dan pujian kepada Allah, itu akan diperkenankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan tahmid, dengan solawat, dan tutup dengan tahmid, dengan solawat. Karena tahmid dan salawat diterima oleh Allah, maka apa yang ada di antara pembukaan dan penutup ini, yaitu doa-doa kita, juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, dikutip oleh Imam An-Nawawi, dan ini bahkan dikomentari oleh beliau, ahammuha, inilah yang paling penting, yaitu at-taubah wa raddul madzalim. Taubat. Jadi orang yang belum bertaubat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sisi adabnya ini kurang. Maka sebelum dia berdoa, bertaubat dahulu. Bertaubat dahulu, baru kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa-doanya agar taubatnya diterima, agar dosanya diampuni, baru apa yang dia minta untuk kebaikan di dunia, begitu pula untuk kebaikan di akhirat, baru dia sampaikan setelah dia bertaubat tentunya. Ya. Masya Allah, banyak sekali ya nih, ada 10 ya adab-adab dalam berdoa ya. Jadi mungkin bisa dilakukan nih ya, memilih waktunya, keadaan yang baik, menghadap kiblat, dan dengan kalimat yang baik, khusyuk, dan termasuk tadi juga dengan taubat terlebih dahulu, begitu ya Ustadz ya. Nah ini Ustadz, kita di penghujung ini Ustadz. Tadi kalau adabnya sudah ada Ustadz, kira-kira untuk tempat yang makbul dalam berdoa, kita tahu mungkin Ustadz ini bolak balik nih ke Masjidil Haram, baik selain Masjidil Haram mungkin tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa ini di mana-mana saja nih Ustadz. Tafadhol. Ya, selain waktu yang mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab berdoa. Sama kita maklumi, tentu saja di Makkah Al-Mukarramah, khususnya Masjidil Haram, itu termasuk tempat yang paling mustajab. Di hadapan Ka'bah sendiri, apalagi di multazamnya, di Hatim dan seterusnya, itu tempat yang mustajab berdoa. Bahkan di Arafah, di padang Arafah itu merupakan tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Selain itu tentu di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, itu tempat yang mustajab berdoa. Di samping kuburan Nabi,
di belakang kuburan Nabi dan termasuk di apa yang disebut dengan raudhah, yaitu di antara kuburan Nabi dengan mimbarnya sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, di dalam Masjid Nabawi sana, tempat-tempat yang mustajab berdoa. Oke, itu kalau di sana jauh. Di tempat kita, adakah tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa? Oleh sebahagian ulama, itu dikatakan bahwa tempat-tempat yang mengandung keberkahan, yang diduga banyak rahmat tercurah di sana, maka itu juga menjadi tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Masjid contohnya, ada masjid itu yang usianya baru, ada masjid yang usianya cukup lama. Disebutkan bahwa semakin lama usia masjid itu, semakin banyak keberkahannya, semakin besar rahmat yang turun di sana. Oleh karena itu, berdoa di tempat-tempat yang seperti itu lebih mustajab dibandingkan di masjid-masjid yang baru contohnya. Kemudian yang berikutnya, termasuk walaupun ini barangkali di sebahagian masyarakat ada perbedaan, namun para ulama hampir mayoritas dari mereka mengatakan di samping, di dekat kuburan-kuburan orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh, para wali-wali Allah, para ulama orang alim, para tuan-tuan syekh, mereka itu ketika masih hidup penuh dengan berkah, banyak rahmat yang diturunkan kepadanya, setelah wafat itu tidak putus. Maka ketika berdoa seperti itu di dekat kuburan mereka, doanya lebih besar harapan untuk mustajab. Dan mungkin kita di Sumatera Utara atau di Sumatera secara umum kurang yang seperti ini. Tetapi kalau kita melihat ke Pulau Jawa, tidak sedikit dari mereka yang ketika mau berdoa mencari tempat yang mustajab, mereka datangi kubur wali-wali, mereka datangi kubur para syekh-syekh, dan di sana setelah berziarah kubur mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Baik Ustaz, nah tempatnya, adabnya, nah ini yang terakhir Ustaz, sekaligus nanti mungkin diberikan kesimpulan nih Ustaz. Ustaz, waktunya ini kapan-kapan saja yang mustajab berdoa. Biar kalau ibarat anak panah katanya nih Ustaz, langsung tepat sasaran doanya Ustaz. Sekaligus nanti penutup Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya. Untuk waktu sebagaimana yang disebutkan tadi, ada waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun contohnya seperti pada hari Arafah. Maka Rasulullah SAW mengatakan khairud doa Arafah. Ya. Sebaik-baik doa itu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah, karena doa yang dipanjatkan di hari Arafah mustajab. Kemudian ada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi, dan berdoa di dalam bulan Ramadan termasuk berdoa pada waktu yang mustajab. Lebih-lebih puncak dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kemudian ada waktu-waktu yang lain seperti apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i di satu ketika, balaghana, sampai kepadaku riwayat bahwa ada malam-malam yang mustajab berdoa seperti malam Jumat, termasuk malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi akan kita hadapi, apakah malam Sabtu menurut sebahagian kalender atau malam Minggu ini. Jadi waktu malam seperti malam nisfu Sya'ban itu juga merupakan malam yang mustajab. Begitu pula seperti hari Jumat, baik siang maupun malamnya. Bahkan di sepanjang hari Jumat itu ada detik-detik di mana di detik-detik itu doa-doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dijamin akan mustajab doanya. Hanya saja ada perbedaan di kalangan mereka, apakah dia setelah asar atau ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Sebagian menyatakan itulah waktu yang paling mustajab berdoa ketika hari Jumat, dan sebahagian lagi mengatakan waktu yang paling mustajab adalah setelah asar sebelum masuk maghrib di hari Jumat tersebut. Dan satu lagi,
ketika malam sudah beranjak sepertiga terakhir. Detik-detik seperti itu Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa yang sederhana mengobrol rahmatnya. Siapa yang mau silahkan minta. Apa yang diminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah, menarik sekali kajian kita hari ini ya Ustadz ya. Jadi Insya lebih Allah. semangat untuk berdoa ini Ustadz, dan sudah tahu juga adab-adabnya. Mudah-mudahan dikabulkan deh doa-doa saya nih ya Ustadz ya. Insya Allah. Baik. Ustadz, terima kasih telah hadir hari ini studio bersama kita Ustadz. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang dimanfaatkan menjadi amal jariah nih untuk Ustadz. Amin, amin, ya Baik, Rabbal dan juga diamalkan untuk pemirsa TVRI semuanya. Pemirsa, demikianlah kajian kita hari ini tentang doa. Kita sudah tahu adabnya, tempat yang mustajab dan waktu-waktunya. Mari kita amalkan apa yang sudah menjadi ilmu pada hari ini. Saya Juli Julaiha Pulungan, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.